Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat menyaksikan kembali informasi seputar kegiatan akademik di lingkungan perkuliahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan jalannya proses pembelajaran pada mata kuliah Public Speaking yang telah memasuki pertemuan keempat bersama dosen pengampu Bapak Adi. Pada pertemuan ini, kegiatan perkuliahan kembali diisi dengan praktik langsung kemampuan berbicara di depan umum serta presentasi kelompok mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran yang interaktif. Pada awal perkuliahan, kegiatan dimulai dengan sesi praktik public speaking. Dalam sesi ini, 3 orang mahasiswa kembali ditunjuk secara acak untuk maju ke depan kelas dan menyampaikan kemampuan berbicara mereka di hadapan teman-teman sekelas. Setiap mahasiswa yang terpilih diminta untuk menyampaikan materi atau gagasan dengan gaya public speaking masing-masing. Dalam pelaksanaannya, setiap mahasiswa diberikan waktu dalam 10 menit untuk berbicara di depan kelas. Selama proses tersebut berlangsung, waktu penyampaian diatur menggunakan timer yang dipegang oleh penanggung jawab mata kuliah, sehingga setiap peserta dapat mengelola waktu berbicara secara disiplin serta melatih kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan secara efektif. Kegiatan praktik ini bertujuan untuk melatih keberanian mahasiswa, meningkatkan rasa percaya diri, serta mengasah kemampuan komunikasi mereka dalam berbicara secara terstruktur di hadapan audiens. Setelah sesi praktik selesai, kegiatan di perkuliahan kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2 yang membahas materi mengenai metode dan teknik dalam public speaking. Dalam presentasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode penyampaian dalam public speaking. Salah satunya adalah metode impromptu, yaitu berbicara tanpa persiapan sebelumnya. Metode ini terasa lebih spontan dan menarik, namun dapat menjadi sulit bagi pembicara pemula karena beresiko tidak lancar saat menyampaikan materi. Selain itu, terdapat metode memoris, yaitu metode berbicara dengan cara menghafal naskah pidato sebelum tampil. Metode ini memungkinkan penyampaian materi menjadi lebih lancar jika benar-benar dikuasai, namun memiliki kelemahan apabila pembicara lupa bagian tertentu dari naskah. Metode berikutnya adalah manuskrip, yaitu metode berbicara dengan membaca naskah yang telah disusun secara lengkap. Metode ini biasanya digunakan dalam acara resmi karena setiap kata yang disampaikan harus tepat dan terstruktur. Selain itu, terdapat pula metode extemporer, yaitu metode berbicara menggunakan catatan atau poin-poin penting sebagai panduan. Metode ini dinilai lebih komunikatif karena berbicara dapat menjelaskan materi dengan bahasa sendiri sambil tetap mengikuti kerangka pembahasan yang telah disiapkan. Kelompok 2 juga menjelaskan mengenai proses praktik dalam public speaking yang dimulai dari tahap persiapan, pengembangan pokok bahasan, hingga penyusunan pesan pidato secara sistematis agar audiens dapat memahami isi pesan dengan jelas. Selain metode, mereka juga membahas teknik-teknik penting dalam public speaking, seperti teknik pembukaan yang menarik atau ice breaking, pengaturan vokal melalui pernapasan dan volume suara, serta penggunaan ekspresi vokal yang meliputi tinggi rendah suara, kecepatan berbicara, dan jeda dalam penyampaian kalimat. Teknik lainnya yang juga penting adalah membangun hubungan dengan audiens, menjaga kontak mata, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, serta menyampaikan materi dengan rasa percaya diri agar komunikasi terasa lebih efektif. Dalam presentasinya, kelompok kedua juga menjelaskan beberapa hambatan dalam public speaking, seperti rasa gugup atau kurang percaya diri, kesulitan mengatur waktu saat berbicara, serta kendala teknis atau lingkungan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, disampaikan pula beberapa solusi, antara lain melakukan persiapan yang matang, berlatih secara rutin, mengelola rasa gugup dengan teknik pernapasan, serta menggunakan metode penyampaian yang lebih menarik seperti storytelling atau penggunaan media visual dalam presentasi. Melalui penjelasan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memahami bahwa keberhasilan dalam public speaking tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara saja, tetapi juga pada persiapan, teknik penyampaian, serta kemampuan mengelola diri saat tampil di depan audiens. Dengan adanya kegiatan praktik berbicara di depan kelas serta presentasi kelompok, proses pembelajaran pada pertemuan keempat ini berlangsung secara aktif dan memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi publik. Demikian laporan mengenai pelaksanaan perkuliahan public speaking pada pertemuan keempat. Diharapkan kegiatan ini dapat terus meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbicara di depan umum secara percaya diri, efektif, dan terstruktur.
Saya Siti Maisarah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.